Udah tak record lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang proyek akhir yang membahas tentang keluhan tentang PPN. Saya sendiri, Septia Ika Ramawati dengan NIM akhir 48. Saya Bisri Febri Hardianti dengan NIM akhir 34. Saya Yulaiha dengan NIM akhir 38. Yang pertama, identifikasi masalah dari sisi konsumen. Kenaikan harga makanan karena dikenai PPN membuat pengeluaran konsumen bertambah. Kedua, konsumen berpenghasilan rendah paling terdampak karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok termasuk makanan. Ketiga, minimnya informasi membuat konsumen tidak sadar bahwa mereka sedang membayar pajak melalui harga makanan. Keempat, ketidakpahaman konsumen memicu ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian dari sisi pelaku UMKM, UMKM yang omsetnya sudah melebihi batas tertentu wajib memungut dan menyetor PPN, namun banyak yang belum siap secara administratif. Kemudian pelaku UMKM bingung apakah harus menaikkan harga jual, beresiko kehilangan pembeli, atau menanggung sendiri PPN dan mengurangi keuntungan. Kemudian ketiga, persaingan tidak sehat bisa terjadi karena pelaku UMKM yang belum kena PPN menjual makanan dengan harga lebih murah dibanding yang sudah kena PPN. Terakhir, kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat UMKM tidak paham hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu topik yang dipilih. Topik yang dipilih yaitu dampak PPN makanan terhadap konsumen dan UMKM. Siapa yang paling dirugikan? Kemudian yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. A. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika, kami memiliki kompetensi dalam mengembangkan media informasi digital, seperti poster, infografis, dan konten edukasi berbasis teknologi. B. Permasalahan sosial seperti kebijakan PPN dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat melalui media digital yang menarik dan mudah dipahami. C. Proyek ini menjadi bentuk nyata penerapan keahlian teknologi informasi untuk menyampaikan pesan sosial, membangun literasi pajak, serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. D. Mahasiswa dilatih untuk peduli pada isu-isu nyata di masyarakat dan mampu mengemasnya dalam bentuk produk teknologi yang berdampak secara edukatif dan informatif. Kemudian yang keempat akan dilanjut oleh Bisri. Kemudian yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Yang pertama, topik ini berkaitan erat dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Karena kebijakan pajak seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti konsumen berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Yang kedua, melalui kajian ini, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis yang menyangkut kesejahteraan bersama, sekaligus berperan sebagai warga negara yang peduli terhadap keadilan ekonomi. Kemudian yang ketiga, proyek ini mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong pada sila keempat dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan sosial melalui penyampaian edukasi kepada masyarakat. Dan terakhir, mahasiswa juga belajar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, khususnya dalam melihat dan menanggapi isu-isu sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, jenis produk. Jenis produk kita yaitu poster edukasi digital tentang pajak PPN pada makanan, berbasis visual, dan bisa dicetak atau disebarluaskan melalui media sosial.
Kemudian lembar kerja proyek kedua. Di sini terdapat beberapa sumber. Yang pertama yaitu buku. Kita mengambil dari Hidayat S dari tahun 2016 tentang perpajakan, konsep aplikasi dan implikasinya. Kemudian ada Mardiasmo tahun 2018 tentang perpajakan edisi revisi 2018. Buku ini menjelaskan tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk perhitungan PPN dan kewajiban pajak UMKM. Kemudian ada sumber dari artikel jurnal yang ditulis Ramadhani F. dan Suryanto tahun 2021 tentang analisis dampak pengenaan PPN terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian Nugroho dan Lestari tahun 2020 tentang pajak konsumsi dan ketimpangan ekonomi. Tinjauan atas kebijakan PPN menelaah bagaimana PPN dapat memperlebar ketimpangan ekonomi, khususnya dampaknya bagi rumah tangga miskin dan usaha kecil. Kemudian yang ketiga, media cetak. Media cetak yang diambil pertama dari Kompas tahun 2022 tentang pajak makanan jadi polemik di kalangan UMKM. Artikel ini membahas kontroversi penerapan PPN makanan di warung dan rumah makan kecil. Yang kedua, Harian Kontan tahun 2023 tentang kena pajak UMKM kuliner tertekan. Laporan ini menyoroti keresahan pelaku usaha kuliner kecil akibat beban PPN, termasuk potensi penurunan daya beli konsumen dan omset usaha. Yang keempat, media online, yaitu dari CNBC Indonesia tahun 2022, PPN makanan, siapa yang terdampak? Linknya ada tertera pada PDF. Artikel ini mengulas sisi konsumen dan pelaku UMKM akibat pajak makanan. Kemudian, dalam peraturan perundang-undangan, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pengenaan PPN termasuk pada makanan dan minuman. Kemudian dalam sumber lainnya terdapat situs resmi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan FAQ, simulasi PPN, dan penjelasan mengenai kewajiban UMKM. Kemudian lembar kerja proyek 3. Di sini terdapat proses. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah dengan deskripsi mengamati fenomena di masyarakat terkait kenaikan harga makanan dan keluhan pelaku UMKM karena kebijakan PPN, lalu merumuskan isu yang akan diangkat dengan progres 100%. Kedua, menentukan topik, yaitu menetapkan topik dampak PPN makanan terhadap konsumen dan UMKM berdasarkan hasil identifikasi dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dengan progres 100%. Kemudian yang proses ketiga, studi literatur. Deskripsinya mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi perpajakan. Progresnya juga 100%. Langkah keempat, merencanakan produk. Deskripsinya membuat desain awal poster digital dengan menentukan elemen visual, pesan utama, ilustrasi yang akan digunakan, dan narasi edukatif. Progresnya juga 100%. Kemudian yang kelima, produksi konten, mendesain poster secara digital menggunakan software desain grafis seperti Canva atau Adobe Illustrator, kemudian menyusun tata letak konten dan visual. Progresnya juga 100%.
Kemudian langkah keenam, revisi dan evaluasinya. Melakukan revisi berdasarkan masukan dari dosen atau pembimbing dan rekan kelompok, serta menyempurnakan elemen visual dan isi pesan, progresnya sudah 100%. Dan langkah ketujuh, presentasi produk. Membuat video presentasi berisi penjelasan proses pembuatan produk serta isi dan poster edukasi, lalu mengunggahnya ke YouTube sedang proses. Dan yang ke-8, link video presentasi produk awalnya nanti akan segera diisi. Dan ini hasil produk posternya yang berjudul PPN pada makanan, siapa yang paling terdampak. Di sini terdapat konsumen terbebani karena harga makanan naik akibat PPN, kemudian gaji rendah makin tak cukup, banyak yang tidak sadar mereka membayar pajak, kemudian kurangnya informasi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kemudian ada informasi tentang mengapa ini penting, karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial sila kelima, pajak harus mempertimbangkan rakyat kecil, dan gotong royong sila keempat, masyarakat perlu edukasi bersama untuk pemahaman yang adil. Kemudian terdapat tantangan yang dihadapi UMKM. Yang pertama, UMKM yang omsetnya tinggi wajib setor PPN, tapi tidak semua siap. Kemudian yang kedua, dilema naiknya harga, resiko ditinggal pembeli atau tanggung sendiri untung berkurang. Kemudian yang ketiga, persaingan jadi tidak sehat antara UMKM yang kena dan belum kena PPN. Yang keempat, sosialisasi pemerintah minim membuat UMKM bingung hak dan kewajiban pajak. Kemudian terdapat apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, investasi pada program pelatihan bagi pelaku usaha yang terkena pajak. Kedua, edukasi tentang pajak dan pentingnya peran PPN. Kemudian yang ketiga, dukung pelaku UMKM lokal, bangun minat dan pendampingan. Kemudian terdapat lembar refleksi proyek warga negara. Yang pertama, terdapat relevansi dengan mata kuliah yang kita memberikan komentar. Proyek ini sangat relevan dengan mata kuliah Pancasila karena membahas isu keadilan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat kecil sesuai dengan nilai-nilai sila kelima. Selain itu, proyek ini mendorong mahasiswa untuk aktif dan kritis terhadap kebijakan publik yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, relevansi dengan program studi. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika, proyek ini merupakan bentuk nyata penerapan kompetensi dalam membuat media informasi digital yang edukatif. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun literasi pajak dan menyampaikan pesan sosial. Aspek ketiga yaitu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Komentarnya, produk mencerminkan nilai keadilan sosial sila kelima karena memperjuangkan hak konsumen berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Juga mencerminkan nilai musyawarah pada sila keempat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif pada masyarakat. Aspek keempat, manfaat yang diperoleh. Komentarnya, mahasiswa memperoleh pemahaman lebih dalam tentang dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial. Di sisi lain, masyarakat dapat memperoleh edukasi yang mudah dipahami mengenai pajak PPN makanan. Kemudian yang kelima, kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Komentarnya yaitu pada kelebihan,
Desain visual menarik dan mudah dibagikan secara luas melalui media digital. Kontennya edukatif dan kontekstual. Kekurangannya mungkin belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang tidak aktif di media sosial digital atau belum melek terhadap teknologi. Kemudian yang keenam, saran untuk tugas proyek kewarganegaraan ini, komentarnya, produk dapat dilengkapi dengan versi cetak yang dapat disebarkan ke UMKM dan pasar tradisional. Mahasiswa juga bisa mengembangkan versi interaktif seperti video pendek atau animasi untuk memperluas jangkauan dan pemahaman. Pelibatan langsung dengan pelaku UMKM bisa menambah nilai praktik sosial dari proyek ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman.